sudah bersama-sama bersatu hati di dalam menaikkan doa. Kita percaya Tuhan mendengarkan semua doa kita. Dan Bapak Ibu, sebelum kita akan langsung masuk ke dalam ibadah, jangan lupa jam 9.15 ada kebaktian sekolah minggu. Marilah kita mau mengajak anak dan cucu kita untuk bertumbuh, mendengarkan firman Tuhan di dalam media yang sesuai dengan usianya. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu, saya percaya semua sudah mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam ibadah minggu pertama di dalam bulan September 2021 ini. Kita mau puji Dia, kita angkat pujian, nyanyian pujian bagimu. Kasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa berkumpul beribadah walaupun melalui Zoom. Kami memuji, menyembah Engkau Tuhan dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kalau sebentar kami juga akan menerima perjamuan Tuhan, berkati juga Tuhan. Kuduskan ibadah kami ini Tuhan,
supaya setiap kami yang hadir bersukacita bersama Engkau Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu, berkati kesehatannya, berkati pelayanan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, itu Bapak Nemo Bahari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Robi. Bapak Ibu sekalian, betapa kita bersuka cita pada pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan nanti Bapak Bong Hendra akan menyampaikan kesaksian, tetapi sebelumnya mari kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satu pun yang baik. Kita nyanyi sekali lagi, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satu pun yang baik. Tak kekurangan satu pun yang baik. Haleluya. Saya silakan Bapak Bong Hendra untuk menyampaikan kesaksian. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing tentang kebaikan Tuhan, di mana 2 bulan lalu pada saat ramai-ramainya pandemi, juga kekurangan oksigen di rumah sakit, mama saya telepon bahwa papa saya terkena COVID. Dan untungnya cepat dievakuasi ke tempat kakak saya, sehingga mama saya sudah proteksi biar tidak terkena. Dan saya sempat khawatir karena papa saya ada riwayat penyakit buruknya ginjalnya. Saya juga gimana ya, karena obat-obatan kan tidak cocok untuk ginjalnya. Dan saya hanya bisa berdoa karena saya belum divaksin dan kakak saya sudah. Akhirnya saya berdoa, dan di saat berdoa itu ada suara yang bilang, jangan khawatir, Tuhan Yesus yang sama yang membantu saya dan melindungi saya di Israel, pasti juga akan melindungi papa saya dan menjaga papa saya supaya sembuh dan benar. Dan saya hanya bisa monitor dan bisa kasih pengalaman yang sudah terkena, dan juga 2 minggu setelah itu sembuh.
Dan Senin kemarin sudah bisa balik ke rumah dan berkumpul sama mama saya. Ya, semua itu dari kemurahan Tuhan, dan saya bersyukur kalau papa saya cepat sembuh dan tidak ada yang kena lagi. Dan puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, dan atas kemurahan Tuhan juga, minggu lalu saya bisa ke Cianjur dan lihat begitu baiknya dan juga sangat bagusnya tempat di sana, gedung-gedung terawat, dan saya sangat bangga juga Ibu Gembala tidak pantang menyerah, dan juga pada perbaikan-perbaikan. Dan waktu itu juga November saya ke sana, plafon-plafon yang rusak diperbaiki, dan juga kemarin WC-WC juga sudah diperbaiki. Semua itu karena juga Ibu Gembala yang tidak menyerah pada keadaan yang saat ini, dan juga seperti Bapak Roy kemarin dari impartasi dari Bapak Gembala yang tidak menyerah, dan juga Ibu Gembala sangat bertanggung jawab dan tidak menyerah pada keadaan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan saya harap juga kita semua jangan menyerah pada keadaan sekarang ini. Semuanya kita andalkan Tuhan. Sekian kesaksian saya, terima kasih, selamat pagi. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Bung Hendra yang sudah sharing untuk kita. Kita bisa lihat bahwa apa yang kita dengar setiap hari Minggu tidak hanya teori, tetapi sungguh kita merasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik atas keluarga Bapak Hendra, dan kita juga sudah mendengar bagaimana Tuhan memelihara pelayanan Ibu Gembala di Cianjur. Karena itu kita bersuka cita karena kita punya Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita angkat pujian karena salib-Mu. Kita mau ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk memulihkan. Mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, Haleluya. hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, Engkau yang mengasihi kami, mengenal kami satu persatu. Engkau menyediakan segala sesuatu bagi kami. Bahkan keselamatan kami, jaminan hidup kami yang abadi sudah Engkau berikan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan hari ini Engkau mau mengisi jiwa kami, mengisi hati kami dengan kata-kata dari Engkau sendiri. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan firman-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta Nimo Bahari, untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Engkau menjawab semua satu persatu apa yang kami butuhkan. Engkau yang mengerti. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan perjamuan kudus ke dalam tangan-Mu. Engkau persiapkan kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Pendeta Nimo Bahari. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu buat jemaat AMS yang dikasihi Tuhan. Senang kembali pada kesempatan kali ini saya bisa melayani firman Tuhan di bulan yang baru, di mana Tuhan sudah menyertai kita sampai pada bulan September ini. Tentunya saudara adalah karena kebaikan Tuhan buat kita semua, bukti kasih setia Tuhan saudaraku ya. Dan kita akan melihat sebuah tema yang baru dari Ibu Gembala, yaitu tema tentang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebuah kebenaran yang Yesus sendiri sampaikan, yang Yesus sendiri ingin supaya kita semua pahami, kita semua mengerti dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22, di dalam ayat yang ke-14 di sana kita melihat sebagai ayat kunci kita. Tapi saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan saudaraku pada saat ini dari ayat yang pertama. Ya, karena ini sebuah kisah, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum kita bisa memahami mengapa Tuhan berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita perhatikan sama-sama kisah di dalam Injil Matius ini. Matius 22 ayat yang pertama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih.
Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Puji Tuhan, haleluya. Saudara, sebuah kisah perumpamaan yang Tuhan ceritakan, yang tentunya cerita yang sangat menarik, yang cukup sederhana, tapi saya yakin memiliki banyak arti, banyak makna yang terkandung di dalamnya. Ada sekilas sedikit kita lihat di slide berikutnya, saudara. Saya mau mengajak kita memperhatikan latar belakang dari kisah ini. Saudara, ini hal yang penting. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita perlu lihat konteks. Kita perlu melihat latar belakang. Kita perlu melihat bagaimana ayat atau tema yang sedang kita pelajari itu dilatar belakangi oleh satu kisah atau satu kebenaran yang penting untuk kita pahami sebelum kita mencoba memahami secara detail, saudaraku ya. Jadi kita perhatikan di sini konteks yang sedang dibahas. Di sini adalah bagaimana Yesus sedang bercakap-cakap atau bahkan berdebat, saudaraku, dengan para pemimpin orang-orang Yahudi ya, yang sedang terjadi di halaman bait suci. Kalau kita mundur ke Matius pasal 21, ayat yang ke-23, kita bisa lihat di situ ini sebuah percakapan panjang yang dicatat oleh Matius di sini, di mana perumpamaan yang kita baca tadi adalah salah satu bagian dari percakapan, bahkan perdebatan antara Yesus dengan musuh-musuhnya, saudara ya. Ayat 23 katakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan seterusnya. Jadi ini menjadi latar belakang. Saudara bisa bayangkan Yesus sedang menyampaikan pengajaran, sedang mengajar umat Tuhan, karena memang saudara dikasih Tuhan, bait suci, khususnya pelataran bait suci itu menjadi tempat di mana pada masa itu biasanya para guru-guru agama mengajarkan Taurat, mengajarkan firman kepada umat Allah yang datang yang ingin rindu belajar. Kita bisa ingat kisah ketika Yesus umur 12 tahun, dia juga ditemukan di pelataran bait Allah sedang bersoal jawab, sedang bertanya jawab dengan para imam-imam, para guru-guru di situ. Karena memang pada masa itu di sanalah tempat orang bertanya, belajar firman Tuhan. Betapa indahnya saudara kalau jemaat, betapa indahnya kalau saudara dan saya itu rindu belajar. Betapa indahnya kalau kita itu umat Tuhan itu pengen tahu lebih dalam, pengen belajar lebih dalam dari firman Tuhan. Gak cuma sekedar cukup saudara ya, sekali satu hari Minggu saja dengar khotbah saja, dan itu pun yang dibaca cuma sebagian firman, atau malah kadang-kadang cuma satu ayat mungkin saudara. Tapi betul-betul ingin menggali lebih dalam lagi, belajar lebih jauh lagi. Dan inilah yang dan itu yang Yesus sering lakukan, itu yang Yesus senang lakukan. Dia mengajar, membuka pikiran orang, membimbing orang untuk mengetahui kebenaran. Dan di sana kita bisa melihat bahwa para pemimpin-pemimpin ini bukan cuma bertanya, tetapi mencoba untuk mempersoalkan, mencoba untuk mencari celah untuk menjatuhkan Tuhan, sehingga terjadi perdebatan demi perdebatan. Dan yang menarik kita perhatikan di sana, Yesus, kalau saudara mau belajar lebih dalam lagi, Yesus selalu menjawabnya, memberikan respon dengan yang namanya perumpamaan, dengan yang namanya ilustrasi.
Menarik sekali saudara. Yesus tidak bicara terang-terangan, Yesus tidak bicara belak-belakan. Tetapi dia selalu istilahnya mereply, membalas ya saudaraku ya. Dengan cerita, dengan perumpamaan, dengan ilustrasi yang menggambarkan kisah-kisah yang sehari-hari. Seperti kita lihat sebuah perkawinan, perjamuan kawin, undangan makan-makan untuk merayakan ulang tahun anak raja saudaraku ya. Cerita yang tentunya hal yang umum dipahami oleh semua orang. Tapi demikianlah Tuhan kita. Menarik sekali, Yesus itu pribadi yang seringkali dia tidak berbicara terus terang kepada murid-muridnya atau kepada khususnya lawan-lawannya. Dia membahas semuanya di dalam sebuah cerita, dalam sebuah perumpamaan. Yang tentunya di dalamnya mengandung arti. Kenapa demikian saudara? Karena rupa-rupanya Matius ditulis bagi orang Yahudi. Dan orang Yahudi memang punya anggapan bahwa seorang Mesias, seorang anak Daud bukanlah seorang biasa, bukanlah orang yang tidak punya pendidikan, bukanlah seorang yang pengetahuannya biasa-biasa saja, tetapi mereka udah berekspektasi mereka anak Daud, sang Mesias itu adalah pribadi yang berhikmat saudara, pribadi yang pandai, pribadi yang mengerti segala misteri, mengerti teka-teki, mengerti ibarat, mengerti perumpamaan. Jadi bukan seorang yang cuman saudara bahasanya terbatas ya, mungkin sederhana saja, tetapi benar-benar orang yang dalam pemahamannya, pengertiannya. Dan itu sebabnya mengapa Yesus mau menunjukkan dialah anak Daud, yang tentunya kalau kita lihat dalam sejarah anak Daud adalah Salomo, pribadi yang dikatakan paling berhikmat di bumi pada waktu itu saudaraku. Jadi Yesus mau menunjukkan dia adalah sang Mesias, dia punya hikmat pengertian, dia menyampaikan kebenaran di dalam ilustrasi, dalam cerita yang tentunya saudara membutuhkan kepekaan dan juga tingkat intelektual yang tertentu bagi para pendengarnya untuk bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Mungkin tidak banyak dari kita yang memahami tentang hal ini. Bahwa Tuhan ingin umatnya itu, Tuhan ingin ya anak-anaknya itu cerdas secara intelektual. Tuhan ingin umatnya itu mengerti gaya bicaranya, mengerti pesan-pesan yang Tuhan sampaikan sekalipun tidak disampaikan secara terus terang, secara belak-belakan, secara gamblang. Tuhan ingin kita mengerti kisah yang ada, pesan yang ada di balik dari sebuah cerita. Tuhan ingin kita mengerti makna ya saudaraku ya, misteri, rahasia yang tersembunyi dari kebanyakan orang. Tetapi pesan kebenaran itu bisa kita tangkap saudara. Dan itulah ciri dari orang bijaksana, itulah ciri dari orang yang pandai, orang yang memiliki pengetahuan, orang yang akan disebut sebagai umat Tuhan. Mereka umat yang berhikmat, orang yang bijaksana. Ya sudah dikasih Tuhan dan Tuhan ingin kita seperti itu. Tuhan gak mau kita cuma saudara orang-orang yang cuma hanya sekedar tahu secara luar saja, tidak merenungkan, mendalam. Kenapa? Karena untuk bisa mengerti perumpamaan tentunya dibutuhkan imajinasi ya saudara ya. Saudara dan saya perlu menggambarkan, mengimajinasikan cerita itu. Dan kita perlu menarik kesimpulan, perlu mengambil makna apa yang sedang disampaikan. Karena kita lihat Yesus tidak menjelaskan. Seringkali perumpamaan yang dia ceritakan dia tidak jelaskan maknanya apa. Dia cuma sampaikan saja cerita seperti itu. Dan dia harap orang-orang tangkap maksudnya. Dia harap pendengarnya itu mengerti isi hatinya. Tanpa dia perlu bicara terang-terangan. Tanpa perlu dia bicara secara gamblang apa yang dia maksudkan. Saudara, dan disitulah memang cara Tuhan berbicara. Saya sungguh tertarik, menarik sekali cara Tuhan mengajar. Murid-muridnya pun diajar juga demikian. Ya, seringkali Yesus sedang berbicara secara simbolis, secara ilustrasi, secara metafora, saudaraku ya. Murid-muridnya nangkepnya salah, saudaraku ya, kan salah paham ya, gagal paham dengan Tuhan, saudaraku ya. Dan itu sungguh menarik sekali karena Tuhan rupa-rupanya ingin murid-muridnya itu ketika mendengar itu mendengar bukan cuma dengan telinga tetapi dengan pengertian, mendengar dengan tahu, paham maksudnya apa, isi hati gurunya apa, keinginan gurunya apa, itu yang dia cari. Jadi saudara kembali lagi kepada firman Tuhan di sini kita lihat bahwa Yesus senang memberikan perumpamaan dan salah satu cara dia menceritakan tentang kerajaan Allah, hal yang rohani, hal yang susah dia jelaskan dengan bahasa sederhana, dengan perkataan manusia. Karena hal-hal yang rohani itu hal-hal yang sangat kaya, luas, dalam, dan luar biasa saudara dikasih Tuhan. Itu
Yesus gunakan dengan perumpamaan, dengan cerita. Dan di sini kita lihat ini yang menjadi latar belakang kembali lagi dari pemahaman kenapa dia berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oke, kita lihat next berikutnya. Slide berikutnya. Jadi Tuhan mau kita mau melihat bahwa konteks yang sedang dibahas oleh Tuhan di sini, saudaraku, bahwa dia sedang membahas bagaimana para pemimpin ini ditolak oleh Tuhan, dan pembahasan tentang perjamuan kawin ini sebenarnya adalah penjelasan lebih jauh dari Matius 21 ayat yang ke-43. Kita lihat di sana Matius 21 ayat yang 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi ini sebuah pembahasan yang berkelanjutan, saudaraku, dari perumpamaan tentang dua anak. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Alkitab buku, saudara di sana diberikan judul perikopnya. Ada perumpamaan tentang dua orang anak, ada perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang membawa kepada penyataan bahwa bangsa ini akan ditolak. Kerajaan ini akan diambil dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi Yesus sedang bernubuat, Yesus sedang membahas tentang apa yang akan terjadi sesudah dia mati, sesudah dia bangkit, sesudah gereja lahir nantinya pada hari Pentakosta. Yesus sedang bernubuat tentang akan datangnya masa di mana bangsa Yahudi, khususnya tahun 70, kotanya dibakar habis, mereka ditolak, dan dibukakan pintu kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa menjadi bangsa pilihan. Bukan cuma dipanggil tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Dan dari situlah kita melihat ayat yang ke-44, ya, barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, barang siapa ditimpa batu dia akan remuk. Ayat 45, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Maka selanjutnya ceritanya, kita lihat pasal 22 ayat yang pertama, Yesus tambahkan lagi perumpamaan itu supaya semakin jelas apa yang sedang ia hendak sampaikan. Jadi saudara, banyak yang dipanggil. Yang pertama-tama yang dipanggil di sini, kita lihat next slide, adalah bangsa Yahudi dipanggil untuk menikmati berkat yang Tuhan sediakan kalau mereka mau menerima undangan, menjadi pengikut, menjadi tamu, mau menerima berkat, merayakan Sang Putra Allah, Sang Anak Raja ini. Tentunya ini yang menjadi penekanan Yesus saat itu, karena mereka menolak Yesus, mereka menolak Sang Anak. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Anak Allah. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Raja. Dan itulah yang disayangkan di sini, sehingga mereka, walaupun mereka yang pertama diberikan kesempatan, diundang, karena panggilan di sini dalam perumpamaan ini sama dengan, identik dengan undangan dari Sang Raja untuk hadir di dalam kelimpahan yang sudah dia persiapkan. Sayang sekali mereka dipanggil tetapi mereka tidak meresponi panggilan dengan mau mengikuti undangan, mau datang, mau hadir, mau merayakan Sang Putra, Sang Anak Raja. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak dipilih walaupun mereka dipanggil. Mereka tidak menjadi orang pilihan Allah karena mereka tidak mau menerima undangan panggilan. Sebenarnya kalau kita pikirkan, saudara, raja yang undang berani sekali menolak undangan raja. Apalagi diundang bukan cuma acara-acara biasa, acara pernikahan yang notabene bagi masyarakat, ya saudaraku ya, itu acara yang paling penting. Undangan yang paling penting, undangan pernikahan. Karena cuma terjadi sekali seumur hidup. Maka orang yang diundang itu sebuah kesempatan untuk menghadiri sebuah peringatan yang sangat jarang terjadi bagi pribadi yang sedang menikah. Sudah, jadi sebuah undangan yang penting, apalagi yang mengundang raja, tentunya itu sangat tidak hormat, sangat tidak menghargai, sangat tidak menunjukkan kepatuhan, penghargaan kepada sang raja kalau tidak mau datang. Jadi saudara, Allah mengundang umatnya, Allah mengundang kita semua untuk hadir di dalam perayaannya, hadir di dalam acara yang sudah dia siapkan, untuk menunjukkan loyalitas kita, untuk menunjukkan kepatuhan kita, untuk menunjukkan bahwa kita masih, saudaraku, berpegang atau masih tunduk, masih mengakui kerajaan dari Sang Raja, otoritas kewibawaan dari Sang Raja.
Gak bisa mereka bilang, ya saya masih warga dari kerajaan ini, tapi mereka tidak mau hadir, tidak mau menunjukkan loyalitas bakti mereka, kesetiaan mereka pada sang raja ketika diundang. Jadi di sini kita bisa melihat mereka menunjukkan, mereka menganggap remeh sang raja. Mereka menganggap tidak penting sang raja. Walaupun mereka secara status adalah warga dari sang raja. Tapi mereka tidak mau mengakui, tidak mau tunduk, dan tidak mau menghargai, tidak mau menunjukkan loyalitas mereka. Dan itulah yang terjadi terhadap bangsa Yahudi. Tentunya saudara dikasih Tuhan, kita tidak hanya belajar tentang informasi daripada sejarah, tetapi menjadi refleksi kita hari-hari ini. Apakah kita mendengar dan mau meresponi panggilan, undangan dari Tuhan ketika Tuhan mengundang kita ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Ketika dia mengundang kita kepada apa yang seperti sebentar lagi kita lakukan, perjamuan dengan Yesus di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dalam perjamuan dengan Allah Bapa, persekutuan di dalam meja Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Tentunya ini dalam sekali maknanya. Banyak orang hari-hari ini menganggap gereja, persekutuan, ibadah itu hanya sekedar opsi. Hanya sekedar ya kalau lagi convenient for me, ya kalau saya lagi pengen, kalau saya lagi mood, ya kalau saya lagi rindu, saya lagi rasa butuh dan seterusnya baru datang. Saudara, kalau dari gambaran kita melihat orang yang dipanggil dan orang yang dipilih, yang membedakannya adalah ketika dia diundang hadir di dalam acara untuk merayakan Sang Putra Allah, Sang Anak Raja, maka dia yes. Tidak ada alasan, tidak berbantah, tidak cari-cari kesempatan untuk menghindar. Mereka menunjukkan amal bakti, loyalitas, komitmen mereka kepada Sang Raja dengan hadir di dalam perayaan yang sudah dipersiapkan baginya. Saudara kasih Tuhan, Allah tidak memanggil kita kepada suatu acara yang membosankan, saudaraku ya. Tetapi dia dikatakan tadi di sana kita lihat sudah menyediakan berlimpah-limpah. Saudara, tidak ada berkat yang melimpah, tidak ada berkat yang lebih besar daripada apa yang Tuhan bisa berikan buat saudara dan saya. Saudara bisa amenkan kalau saudara percaya hal itu. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi kita. Tidak ada yang lebih menyukakan kita selain undangan dari raja yang bikin pesta. Kalau orang kaya bikin pesta mungkin sudah luar biasa. Tapi kalau raja yang bikin pesta, saudaraku, gak akan malu-maluin, gak akan bikin acara ataupun hidangan yang ece-ece istilahnya saudaraku. Raja, ini nama besarnya, kehormatannya, kemuliaannya yang dipertaruhkan di situ. Dia pasti berikan yang terbaik sesuai dengan statusnya. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya dipanggil, diundang oleh Allah untuk menerima berkat raja. Haleluya, puji Tuhan. Bukan berkat orang biasa, berkat raja. Mau nggak kita menerima? Mau nggak kita percaya? Mau nggak kita datang? Mau nggak kita hadir? Mau nggak kita singkirkan semua alasan dan berkata ya kepada undangannya Tuhan? Next slide. Jadi saudara kita lihat di situ, orang-orang ini sayang sekali, mereka tidak mau hadir. Padahal acara begitu penting. Ya, slide berikutnya kita lihat bahwa mereka cari-cari alasan ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Sampai 2 kali diundang, saudara. Tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Mendingan saya kerja. Mendingan saya cari duit. Mendingan saya ngikutin saya punya kesibukan. Mendingan saya ngejar hobi saya. Mendingan saya ke sini, mendingan saya ke situ, rekreasi dan sebagainya. Lain kali saja. Nanti aja kalau lagi pengen. Nanti aja kalau lagi mood. Nanti aja kalau ada waktu. Dan macam-macam, saudara. Orang pakai alasan macam-macam untuk menolak undangan dari sang raja. Dan itulah yang membuat mereka hanya menjadi orang yang dipanggil, tetapi tidak menjadi orang yang terpilih. They are only called but not chosen. Jadi tidak bisa berbangga, saudara. Dapat panggilan saja tidak cukup. Kita harus menjadi orang yang benar-benar terpilih. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan ada saudaraku yang memusuhi di sana yang ke-6 kita lihat. Menangkap hamba-hambanya, menyiksa dan membunuhnya. Why? Orang cuma mengundang pesta kok mesti disiksa dan dibunuh. What's the point gitu ceritanya saudaraku. Dan memang itulah intinya. Sebenarnya Allah memanggil mereka untuk menikmati berkat. Mereka dipanggil untuk, Allah itu tidak menginginkan kita disusahin dan sebagainya. Allah mau memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Kitanya ya aja yang mungkin punya pikiran yang macam-macam dan kita berpikir ini buang waktu dan seterusnya. Malah ada orang yang saking antipatinya, hamba-hamba Tuhan di sini malah dibunuh dan disiksa. Karena itu menunjukkan mereka
tidak taat bahkan memusuhi sang raja dengan memusuhi hamba-hambanya, saudaraku. Dengan demikian kita lihat bahwa penolakan itu, kita lihat ayat yang ke-7, Yesus sendiri boleh dikatakan bernubuat lewat perumpamaan ini bahwa mereka yang membunuh hamba-hamba Tuhan ini, hamba-hamba sang raja ini, mereka sendiri akan dibinasakan, kota mereka akan dibakar. Dan itu pun terjadi, saudara tahu, dalam tahun 70 Masehi, sampai bait suci pun luluh lantak semuanya, saudara ya. Jadi penolakan pasti akan berakibat, pasti akan ada resikonya, akan ada konsekuensinya. Saudara kasih Tuhan, mari jangan pernah menolak kesempatan, undangan yang Tuhan berikan. Mari jangan pernah kita anggap remeh, anggap sepi, anggap penting, anggap hal lain lebih penting daripada undangan Tuhan. Anggap ada hal yang lain yang lebih berharga. Time more, spend more, better spend than di dalam hadirat Tuhan. Wow, itu sesuatu hal yang bodoh sekali. Satu hal yang akan mendatangkan konsekuensi pada akhirnya, saudaraku. Tapi inilah, tentunya kita tidak mau jadi orang seperti itu. Kita mau jadi orang-orang yang berkata iya. Next point, kita lihat di situ, saudara. Dan firman Tuhan berkata ayat 8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Well, kalau Anda tidak mau menerima, hanya membuktikan bahwa ternyata Anda memang orang yang tidak layak untuk menerima berkat yang terbaik. Tapi ketika kita menerima, berarti Tuhan berkata, Anda orang yang layak untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Coba katakan sama kiri kanan, saudara. Katakan sama orang yang ada di sebelah saudara, Anda layak untuk diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, ini kata firman Tuhan, saudaraku. Maka kesempatan dibuka, kita lihat di situ. Sekarang orang-orang penting yang menjadi sahabat kerabatnya raja yang sudah diundang ini tidak mau terima, maka sekarang orang biasa diberikan kesempatan. Cari orang-orang di pinggir jalan, di persimpangan, orang mana saja, masalah bodoh. Dan yang saya senang, saudaraku, yang luar biasa di situ, bahkan orang jahat pun diundang. Ayat yang 10 kita lihat, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Inilah luar biasanya undangan Tuhan, luar biasanya kasih karunia, luar biasanya anugerah Tuhan. Semua dikasih kesempatan, semua dipanggil untuk menerima berkat. Semua dipanggil, diberikan kesempatan untuk dipilih menjadi undangan, menjadi orang spesial VIP-nya sang raja. Tanpa memandang hidupnya. Ini yang mungkin banyak kita susah terima. Kenapa orang kayak begini? Kenapa sih itu? Kenapa dia ada di gereja? Kenapa kelakuannya masih seperti itu? Kenapa kok kelakuannya seperti itu? Orang Kristen kok begini dan sebagainya. Saudara, saya juga heran, saya lihat sini orang-orang jahat dan orang-orang baik. Nggak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Ternyata memang orang jahat pun diberikan kesempatan anugerah. Diberikan kasih karunia untuk menerima keselamatan. Diberikan kesempatan untuk menjadi undangannya raja. Duduk sehidangan dengan raja. Menikmati berkat raja, saudaraku. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan mengasihi orang baik maupun orang jahat. Diberikan kesempatan yang sama. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita yang perlu belajar untuk mengasihi ya orang apa adanya. Tidak semua orang baik, tidak semua orang jahat. Ya. Dan kalaupun ada kekurangan, kejahatan dalam orang lain, ya kita harus terima. Kenapa? Karena Tuhan sudah terima dia. Saudara. Ya tentunya kita ingin mereka berubah, sama seperti Tuhan juga mau kita juga berubah tentunya, saudaraku. Oke, kita lihat di situ. Jadi orang biasa adalah gambar orang bangsa kafir yang tentunya akan terjadi berikutnya pada hari Pentakosta, gereja terbuka bagi semua bangsa dan mendapat kesempatan panggilan dari dalam Tuhan, saudaraku ya. Dan next point kita lihat, saudaraku, di situ firman Tuhan digambarkan dalam perumpamaan ini bahwa anugerah itu digambarkan di sana. Anugerah keselamatan digambarkan dengan pakaian pesta. Ayat 11 kita lihat. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Berarti asumsinya ketika dia masuk, dia ada pakaian pesta. Karena kalau nggak ada pakaian pesta, dia tidak akan boleh masuk. Tentunya secara logika kita berpikir mustahil dong. Orang-orang dari pinggir jalan, orang-orang di persimpangan, tiba-tiba diundang, tiba-tiba sudah pakai pakaian pesta, sudah masuk. Tentunya mereka nggak siap, mereka nggak akan punya pakaian pesta. Jadi logikanya, kesimpulannya, masuk akalnya, saudaraku, berarti pakaian pesta ini disediakan oleh sang raja, which is adalah sebuah budaya yang memang biasa dilakukan pada orang pada masa itu.
Kalau ada orang yang datang dalam acara dan mereka tidak berpakaian sepantasnya supaya acara itu tidak jadi, ya saudara, ya aneh, saudara merasa salah kostum, saudara merasa tidak layak, tidak pantas dari situ, maka saudara akan diberikan pakaian, diberikan baju yang selayaknya untuk bisa merayakan. Karena apa? Karena semua hadir untuk menghormati yang punya acara, ya saudaraku, yang menghormati dalam hal ini sang anak raja yang sedang menikah, saudara. Jadi akan disediakan. Sayangnya kita lihat di sini bahwa orang ini tidak mengenakan pakaian yang sudah diberikan kepada dia. Rupa-rupanya ini menjadi gambaran bahwa tidak semua orang yang sudah dipanggil itu, bahkan yang sudah dipilih untuk hadir dan sudah hadir, tidak semua adalah orang-orang yang tergolong daripada orang-orang yang diterima dan sepenuhnya dipilih oleh Tuhan. Masih akan ada seleksi, masih akan ada penyisihan, eliminasi, saudaraku, dari orang-orang yang sudah hadir ini. Ini sungguh cerita yang menarik. Karena orang ini akhirnya dia tentunya, pertanyaan kita, kemana bajunya? Dia apakan bajunya? Kenapa dia tidak pakai pakaian itu? Kenapa dia tidak bersyukur sudah disediakan pakaian pesta dan menghargai yang mengundang, dan dia gunakan pakaian itu dengan bersukacita dan seterusnya? Kenapa mesti ditanggalkan? Kenapa mesti tidak dipakai? Kenapa dia mesti hadir di situ dengan gayanya sendiri dan seterusnya? Sekali lagi saudara kasih Tuhan, ini perlu kita pahami sama-sama bahwa acara ini yang punya adalah Allah. Allah yang harusnya yang menjadi pribadi yang disenangkan, yang berkenan akan semua yang hadir. Karena mereka tidak bayar, mereka tidak layak sebenarnya. Mereka orang-orang yang tidak dikenal, tidak punya hubungan, tapi dilayakkan masuk. Tunjukkanlah penghargaan. Apa yang sudah diberikan, dipakai. Apa yang sudah disediakan, dinikmati dengan ucapan syukur, dengan bersukacita, menghargai tuan rumah yang sudah menyediakan dan memberkati mereka. Tentunya gambaran orang yang tidak mau menerima pakaian pesta ini adalah gambaran orang yang tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, tidak mau menghargai berkat yang sudah diberikan, tidak mau menikmati berkat itu dengan rasa berterima kasih, dengan rasa ya seenggak-enggaknya tunjukkan penghargaan karena sudah mendapat begitu banyak berkat, dengan tetap gunakan pakaian pesta itu karena acara ini adalah acaranya Tuhan. Mungkin dia bilang, saya mau tampil apa adanya saya, suka-suka saya, baju saya, biar saya begini. Saudara dikasih Tuhan, tunggu sekali lagi. Kalau memang acara itu acara orang tersebut, ya silakan. Tetapi masalahnya, ini acaranya Allah, acaranya Sang Raja. Dia yang sudah menyediakan, kalau apa yang disediakan tidak dipakai, itu namanya tidak menghargai, itu namanya menganggap percuma, menganggap remeh, dan tidak tahu berterima kasih. Tentunya saudara dikasih Tuhan, inilah yang mau ditekankan oleh Tuhan. Dan inilah ciri dari orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia tahu menunjukkan rasa terima kasih sama Tuhan. Dia tidak menganggap dia layak. Dia tidak menganggap raja tuh harus undang dia. Dia bisa seenaknya di hadapan raja. Bahwa dia yang punya acara, dia yang jadi pusat segala-galanya. Oh tidak. Dia tahu betul bahwa, wow, siapa saya? Saya bukan siapa-siapanya raja. Saya lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, gak tahu mau makan apa hari ini mungkin. Saudara ya, ini dia ada di persimpangan jalan, gak tahu lagi ngapain saudara ya. Tiba-tiba ada undangan, raja datang dan dia masuk dan dia melihat begitu mewahnya yang Tuhan sediakan. Dia tinggal menikmati dan pakai pakaian yang sudah disediakan, anugerah yang sudah diberikan, dikenakan sampai selesai acara. Sebagai wujud rasa terima kasih. Jangan sudah datang gitu sombong lagi saudara ya, karena tidak mau dan sebagainya. Sok lagi dia merasa dia yang raja dan seterusnya. Inilah yang membuat raja itu kita lihat begitu murka sampai dicampakkan ke dalam ketak gigi kegelapan. Karena kegelapan itu lambang dari tidak adanya kebenaran, tidak adanya Allah. Makanya dalam penciptaan saudaraku ya, yang pertama diciptakan adalah terang. Ya. Terang adalah lambang dari kehadiran Allah yang mendamaikan, menenangkan, memberikan rasa jelas, kepastian dan seterusnya. Di mata orang Yahudi kegelapan itu hal yang menakutkan, mengerikan, ketiadaan hadirat Tuhan. Di sanalah tempatnya orang yang tidak layak. Jadi sudah dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini, maukah kita menyambut undangan daripada Tuhan? Mau kita jadi orang yang tahu berterima kasih. Kita sudah diberikan kesempatan berkat. Dan kita tidak anggap remeh undangan Tuhan. Kita nggak anggap itu sebagai sesuatu hal yang sia-sia, sebagai satu hal yang kapan saja, anytime saya mau. Kalau saya lagi pengen ibadah, saya akan ibadah. Kalau saya lagi pengen cari Tuhan, saya cari Tuhan. Kalau saya lagi pengen memuji Tuhan, saya memuji Tuhan. No, sudah dikasih Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang bukan cuma sekedar menerima panggilan Tuhan, tapi orang pilihan, chosen. Dia akan tahu
menjaga dirinya, menunjukkan terima kasih, pakai pakaian pesta itu. Ya, menunjukkan penghargaan, penghormatan kepada Tuhan dan mensyukuri berkat Tuhan yang sudah diberikan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita mau bersyukur bahwa kita sudah dipanggil dan kita juga sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya, untuk menjalani kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Saya terlalu yakin bahwa berkat yang saudara butuhkan hari ini, besok, sampai akhir hidup kita semua ada di dalam Tuhan. Dia Allah yang sudah mengundang kita untuk menerima berkat yang luar biasa, untuk menerima kebaikan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati, kita siapkan perjamuan kita. Kita akan angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Sampai akhir hidupku, mungkin ada yang belum tahu lagu ini, tapi saya rindu kita belajar sama-sama lirik lagu ini, karena saya mengamenkan inilah yang menjadi gambaran kehidupan kita. Kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menebus kami dari masa lalu kami. Walaupun kami tidak layak, Engkau sudah melayakkan kami. Oleh karena pengorbanan putra-Mu yang kudus, yang sudah mati buat kami. Memberikan kepada kami pakaian jubah kebenaran. Memberikan kami kebenaran kekudusan putra-Mu untuk menjadi kekudusan kami, kebenaran kami. Sehingga kami tidak perlu hidup di bawah kutuk Taurat, di bawah paksaan hukum Taurat. Tapi kami diberikan kemerdekaan sebagai orang-orang bebas merdeka. Terima kasih ya Tuhan buat undangan yang melimpah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih buat makanan yang Tuhan sediakan. Tubuh putra-Mu yang sudah diberikan buat kami untuk mengenyangkan kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu lapar lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, mari kita ingat, memperingati Tuhan. Ketika Dia makan, Dia memecah-mecahkan tubuh. Roti dipecah-pecahkan yang melambangkan tubuhnya. Memberikan kepada para pengikutnya. Dan berkata, ambillah dan makanlah sebab roti ini adalah tubuhku. Yang adalah makanan bagi seisi dunia. Mari kita makan, kita terima tubuh Kristus. Supaya olehnya kita menikmati segala kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan. Yang Dia mau berikan bagi kita dari sekarang sampai selamanya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah makan, mari kita angkat cawan. Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, memberkati dan memberikan kepada murid-murid. Ambillah dan minumlah. Sebab anggur ini adalah darahku, darah dari meterai perjanjian yang baru. Yang memeteraikan engkau sampai kedatanganku kali yang kedua. Mari kita minum.
supaya di dalam Dia kita selalu menemukan apa yang kita perlukan untuk memuaskan dahaga, batin, jiwa, dan roh kita. Sebab tidak ada lagi yang lain yang dapat memuaskan kita selain darah Kristus yang adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa yang minum akan Dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Mari kita minum darah Kristus dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara pada kesempatan kali ini. Bagi saudara yang sakit, saudara yang mengalami pergumulan, saudara yang sedang mengalami tantangan dalam hidup saudara, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dengan iman. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menolong sesuai dengan janji firman, sesuai dengan undangan-Mu ya Tuhan. Engkau menyediakan kelimpahan, bahkan di hadapan musuh-musuh kami sekalipun. Engkau menyediakan hidangan Tuhan. Dan Engkau mau memberkati kami, melimpahi kami, mencukupkan segala keperluan kami. Bahkan yang sakit pun Engkau yang berjanji sudah menanggung semua sakit penyakit kami di dalam bilur-Mu. Dan Engkau yang memberikan kami kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah mengalami kekuatan, yang sedang dalam berusaha mencari jalan keluar, Tuhan sudah membukakan pintu. Karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menjadi penolong yang dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah dan jawablah setiap kebutuhan umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebab mereka sudah datang menerima undangan-Mu. Dan dengan iman mereka menyambut segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya saudara semua diberkati pada hari Minggu ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya. God bless you all. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Nimo yang sudah menjadi saluran berkat. Sungguh kita semua dipenuhi, dipuaskan pada pagi hari ini dengan firman dan juga dengan tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Saya silakan. Terima kasih Bu Dr. Susi. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa pengumuman mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 12 September kita masih bertemu kembali melalui Zoom, yaitu Bedstone jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk saudara-saudara yang ingin didoakan dan atau ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Dan selanjutnya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dr. Susi, setiap minggu jam 9.15, sekolah minggu juga ada ibadah melalui online, melalui jaringan, melalui YouTube. Itu informasi atau lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Minggu depan juga tetap di waktu yang sama jam 9.15 melalui streaming YouTube. Selanjutnya untuk adik-adik yang berusia kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ikut dalam ibadah Zoom, ibadah yang dilakukannya setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 10 September juga bertemu kembali dalam ibadah usia tunas PDAMS. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan untuk dewasa muda, ini setiap minggu juga rutin kita mengadakan ibadah melalui Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Nanti setiap Sabtu tanggal 11 September jam 7:30 malam kita bertemu kembali. Mohon untuk Bapak Ibu yang ada anak-anak remaja atau dewasa muda untuk didorong untuk sama-sama kita sharing dan bertumbuh bersama dalam ibadah Youth PDAMS. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya juga, saudara-saudara, tanpa kita sadari kita selama ini sudah 1,5 tahun melakukan ibadah melalui online dan juga pandemi yang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, Ibu Gembala dan juga para wakil gembala mengundang saudara-saudara untuk aktif dalam kegiatan menambah jam doa, yaitu yang diadakan untuk setiap hari Selasa, yaitu Bedstone malam, jam 7:30, nanti tanggal 7 September juga kita melakukan ibadah Bedstone malam, ada renungan singkat juga yang dibawakan oleh para wakil gembala. Saudara-saudara, saya sendiri menyaksikan
kuasa doa dari yang dilakukan Bidsun malam itu sangat luar biasa dan sangat banyak sekali kesembuhan, pemulihan, dan juga mujizat-mujizat yang terjadi. Oleh karena itu kami mengundang para jemaat PDAMS juga ikut ambil bagian dalam doa bersama yang diadakan setiap hari Selasa. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Dan untuk bulan September ini, saudara-saudara, ini tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala adalah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dari Matius 22 ayat 14, tadi juga telah disampaikan juga oleh Bapak Pendeta Nemo. Mari kita doakan tema di bulan September ini menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi penghiburan bagi seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, untuk saudara atau jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Ibu Gembala atas nama Yayasan Kabar Baik Cianjur mengucapkan terima kasih atas persembahan saudara yang saudara telah berikan ke Yayasan Kabar Baik Cianjur. Kiranya Tuhan Yesus membalas lipat kali ganda, dan sekian pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Gunadi yang tidak hanya menyampaikan beberapa informasi kepada kita, tetapi sekaligus juga mengajak dan memotivasi kita untuk tidak ketinggalan di dalam berbagai aktivitas dan kegiatan di dalam gereja kita untuk kita bersama-sama terus bertumbuh. Bapak Ibu, demikianlah kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti Bapak Hendrik Kawu akan menutup di dalam doa berkat, kita mau puji Dia, kita angkat pujian, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, Bapa di surga, kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kepadamu. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang telah kami alami, kami nikmati Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kami, sampai pada pagi hari ini olehnya kami boleh beribadah kepadamu, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa telah dibentangkan di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kami yang olehnya beribadah kepadamu, kami adalah umat pilihan Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan dan untuk berguna bagi bangsa ini, bagi gereja, bagi sesama kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Doa kami buat hamba-Mu, berkati Pendeta Nemo Bahari.
yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Di mana mereka melayani di Bali, Tuhan. GPDI Gloria Bali, berkati jemaat yang dilayani. Berkati pelayanan mereka. Berkati hamba-Mu Nemo bersama Helga dan anak-anak mereka. Jadikan terus mereka menjadi berkat buat masyarakat Bali yang ada di Bali. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya tidak kebetulan Tuhan menempatkan mereka di Bali, mengembalakan sidang. Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang baik bagi mereka untuk memenangkan kota Bali. Terima kasih banyak Bapak buat firman-Mu yang sungguh luar biasa menguatkan kami, bahkan memberikan pengharapan bagi kami semua. Semua jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menangkap daripada memahami akan firman-Mu yang sudah disampaikan ya Tuhan. Berkati semua jemaat ya Tuhan, yang lainnya telah menyedengkan telinganya untuk mendengarkan firman-Mu. Apapun persoalan dan pergumulan jemaat, Tuhan, hamba-Mu tidak tahu. Tapi satu hal yang kami pahami dan kami mengerti, bahwa Roh Kudus tetap menolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terutama jemaat AMS Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, Yesuslah menjadi jawaban, dan firman-Mu itu menjadi jawaban bagi kami semua. Yang sakit Tuhan kami percaya, Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah, Tuhan sudah kuatkan. Mereka yang bimbang dan ragu, Tuhan sudah memberikan keteguhan dalam kehidupan mereka untuk tetap percaya kepada Yesus, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk doa kami setiap hari Selasa. Tuhan berkati orang-orang yang haus dan lapar untuk datang berdoa, untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan doa malam hari Selasa ini Tuhan Yesus. Sehingga dalam doa ini Tuhan, di dalam kami bersyafaat, Tuhan, banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami doakan. Khususnya untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau di doa syafaat kami Bapa, akan ada banyak Tuhan Yesus, jiwa-jiwa akan dituai, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati Ibu Gembala Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan untuk mengembalakan kami, baik AMS maupun Tuhan Cianjur dan juga Kerawang ya Tuhan berkasih. Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu, beri kemampuan, berikan hikmat untuk dia mengembalakan kami semua. Sehingga Tuhan Yesus dalam pengembalaan ini ada terobosan-terobosan baru. Oh Tuhan Yesus, ada pertumbuhan di dalam jemaat ya Bapa, melalui pengembalaan daripada hamba-Mu Ibu Melania Wondatu. Juga beri kekuatan kemampuan untuk mengelola sekolah Alkitab dan STT ya Tuhan Yesus, dan tugas-tugas yang lain yang bersangkutan dengan pendidikan yang ada di SAC, di Yayasan Kabar Baik. Tuhan tolong mereka kesatuan hati bersama dengan anak-anak semuanya untuk bersatu mendukung semuanya untuk kemajuan daripada sekolah Alkitab, STT, dan juga SD, dan juga TK ya Tuhan, SMP yang ada di Yayasan Kabar Baik. Terima kasih banyak Bapak. Lindungi mereka semua dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Tuhan, daripada Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, memberi penghiburan kekuatan bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.